application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini, kalau Anda lihat saya kembali memakai baju merah, ini artinya sebuah berita yang hot lagi. Apa itu? Ini tentang Hasto yang sepertinya tanda kutip diburu lagi oleh KPK soal kasus Harun Masiku. Bagi Anda yang tidak familiar dengan kasus Harun Masiku, silakan cari videonya di channel saya ini, search saja Harun Masiku. Nah, itu sudah ada beberapa bahasan dari saya. Intinya, ada keterlibatan Hasto di kasus Harun Masiku yang melarikan diri. Gitu aja deh ya, biar nggak berlama-lama. Nah, selain itu juga saya akan bahas mengenai hak angket yang benar-benar akhirnya batal. Sehingga Ganjar harus gigit jari. Ya, waduh. Kasihan ya Ganjar ya. Oke deh. Tapi sebelum itu semua, seperti biasa saya akan ulas beberapa yang ringan dan yang lucu seputar sidang sengketa hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi. Oke, di sini di Detik ya, baru ya 2 hari lalu ini ya. Yusril sebut kubu Anies Ganjar lemas setelah dijelaskan saksi soal bansos katanya ya. Lemas nih ya. Jadi begini katanya. Pak Yusril bilang, para pemohon dari paslon Capres 01 dan 03, yaitu kubu Anies Ganjar sebut saja gitu ya, lemas usai dijelaskan perihal bantuan sosial yang selama ini digadang-gadang sebagai bantuan haram yang sehingga memenangkan paslon 02 gitu katanya ya. Mereka lemas setelah dijelaskan soal bansos ini oleh saksi yang dihadirkan oleh pihak 02. Waduh. Soal bansos itu dijelaskan oleh Wakil Ketua Komisi 8 Aceh Hasan Syadzili. Ya, mantap nih ya. Nah, menurut Pak Yusril, sore ini tampang para sebut sajalah kuasa hukum 01 dan 03 lemas semua setelah dijelaskan oleh Pak Aceh katanya soal bansos. Nggak bisa ngomong apa-apa lagi katanya. Kenapa? Karena kata Yusril soal bansos El Nino yang selama sidang dipermasalahkan itu berasal dari usulan Mensos Tri Risma hari ini yang berasal dari PDIP. Hayo lo, lebih lanjut katanya Yusril pun meminta agar mengkonfirmasi langsung deh nanti kepada Ibu Risma soal bansos El Nino itu, iya kan? Nah, tahu-taunya El Nino ini yang pengusulnya Ibu Risma sendiri ya, karena ya untuk membantu masyarakat yang terkena dampak El Nino. Ya nggak salah berarti Ibu Risma juga. Tapi jangan dibilang dong bantuan bansos yang berhubungan dengan El Nino itu usaha memenangkan paslon 02. Waduh, padahal itu usulan Menteri Sosial Ibu Risma hari ini ya. Oke, jadi silakan aja tanya tuh sama Ibu Risma gitu ya. Nah, jadi naif sekali kalau tuduhan-tuduhan selama ini ya mengenai bansos ini. Salah satunya yang El Nino. Mereka tidak ngerti dan tidak tahu seluk-beluk perlindungan sosial ya dan bantuan sosial itu kata Yusril. Astaga, lu disekak mat lu sama Yusril. Ya lemes dah. Iya kan? Waduh, pusing dah ya. Pusing banget dah. Jadi menindaklanjuti itu ya. Aduh, benar-benar kasihan nih kalau saya lihat ya. Kemudian apalagi di sini katanya. Nah, ini soal bansos lainnya nih ya.
Apakah mungkin orang dikasih subsidi BBM, kemudian subsidi listrik, itu juga bansos ya. Terus ada yang listriknya ya, yang mau disubsidi itu terus ngomong gitu, kamu pilih Prabowo Gibran ya. Kan nggak ada yang namanya bansos, tunjangan apa ya untuk listrik itu nggak dikasih tunai, dikasih dalam bentuk apa? Dikasih dalam bentuk apa ya, harga listrik per kWh yang didiskon habis gitu ya, dibilang habis enggak juga, didiskon murah, dia ditanggung sebagian oleh pemerintah, itulah bansos. Ya, kemudian ketika orang beli bensin, kan juga ada bansos kan. Orang misalnya beli Pertalite dah, yang subsidi itu ya. Itu kan disubsidi pemerintah. Subsidinya dari dana bansos. Ada nggak orang yang ngisi bensin gitu ya sama petugas Pertamina bilang, Pak ini saya isiin bensin ya, ini kan bansos ya, tapi pilih Prabowo Gibran. Nggak ada. Jadi jangan ngomong bansos terus gitu ya. Astaga, ya kira-kira gitu deh. Oke? Lucu nggak? Lucu banget lah. Nah, ini. Kemudian soal hak angket yang digadang-gadang oleh Ganjar yang sempat heboh itu ternyata akhirnya dibatalkan. Kenapa dibatalkan? Karena pada rapat paripurna DPR ya, yang menutup masa sidang ya, itu nggak disebut-sebut lagi hak angket. Ya sudah. Kan masa rapat paripurna DPR tutup masa sidangnya, nggak ada lagi. Harusnya kalau hak angket itu mau bergulir sebelum penutupan rapat paripurna ini. Astaga. Kasihan nggak? Aduh, kasihan Ganjar ini. Prihatin nih saya sama Ganjar. Iya. Jadi rapat paripurna ditutup pun tidak sebut-sebut soal hak angket. Nah, enak nggak? Enak. Aduh, kasihan lu Ganjar nih ya. Hak angket itu dalam penutupan itu ya seperti yang saya bilang sama sekali tidak disebutkan. Jadi ya nggak jadi. Dan ketika diminta pendapatnya Ketua DPR RI yaitu Puan Maharani memilih bungkam, dia cuman geleng-geleng kepala. Nanti kita lihat videonya ya. Oke. Seru nggak? Seru lah. Nah, daripada saya ngomong aja nih, saya kasih lihat videonya nih ya, biar Anda dengar sendiri langsung. Yuk. Nggak ada itu. Yang MD3-nya nggak ada ya, Mbak? Kalau yang hak angket, Mbak? Soal hak angket ini karena kan sempat mengemuka di awal masa sidang ini, Mbak. Mbak, satu lagi Mbak, tadi mungkin belum dijelaskan Mbak soal... Anda lihat gesturnya Ibu Puan ketika ditanya mengenai hak angket, dia geleng-geleng kepala aja. Jadi jelas bahwa aduh, hak angket itu hanya isu yang dinarasikan oleh Ganjar, ya. Padahal Ketua DPR RI tidak pernah mewacanakan hak angket, ya. Kalau hak angket mah urusan Ganjar gitu ya. Nggak ada coy, ya. Astaga. Kemudian, nah ini yang sedang hot-hotnya nih ya. PDIP beri sinyal gabung Prabowo. Ganjar tambah gigit jari dan nih ya. Nah, Prabowo Puan ya akan bertemu ya. Gerindra lempar sinyal ajak PDIP gabung koalisi. Wih, seru nih. Kemudian ada juga berita ya. Ini agak nyindir Ganjar deh ya. Nggak jadi angket nih gitu ya. Gibran pastikan pertemuan Prabowo dan Megawati. Iya, nanti segera, tapi tidak di Solo katanya. Masih belum dikasih tahu ya di mana, tapi segera kata Gibran. Nah, saya mau lihat nanti ya, kalau benar terjadi pertemuan Prabowo Megawati maksudnya. Itu Hasto bisa tutup nggak mulutnya? Atau Ganjar itu bisa tutup mulutnya nggak? Ya, ketemu dan akhirnya PDIP gabung gitu ya. Aduh, saya lagi bingung mukanya Hasto sama Ganjar mau taruh di mana ya? Ya taruh di mukanya sih ya, bukan taruh di mana-mana gitu ya. Aduh, kasihan deh. Oke, nah ini dia yang membuat konten kali ini hot. Nah, di sini di Warta Kota disebutkan
KPK kembali sundul kasus Harun Masiku. Kemarin nih beritanya nih hot banget nih ya. Senggol Hasto Kristianto. Makanya lu rasain lu. Makanya saya sudah curiga nih Hasto ngoceh mulu. Sehingga kalau sekarang di tanda kutip diburu sama KPK, dia bilang, wah saya mau dizolimi nih. Karena saya terlalu vokal. Bukan, memang lu punya salah. Makanya sekarang mau diperiksa. Jadi begini ceritanya. Ya, juru bicara dari KPK itu, Ali Fikri, kembali menyundul kasus korupsi kader PDIP Harun Masiku. Yang menyogok itu komisioner KPU pada waktu itu dalam hal penggantian antar waktu. Singkatnya begini, anggota PDIP yang waktu itu menjabat jadi anggota DPR meninggal, masih saudaranya Pak Taufik Kemas. Harusnya penggantinya siapalah, ibu siapa gitu ya, saya lupa. Tapi diserobot sama Harun Masiku dengan dukungan Hasto. Nah, di balik itu ada suap menyuap di KPU. Sudah ditolak sama KPU, masih aja akhirnya ketangkap tangan tuh komisioner KPU-nya. Di penjara. Tapi Harun Masikunya kabur. Nah, di dalamnya ada keterlibatan Hasto karena ada uang dan segala macam. Udahlah, nantilah ya, lebih seru lagi. Nggak usah semuanya sekarang. Jadi, Ali Fikri ini senggol sekjen PDIP ini, Hasto ya, agar kooperatif dalam memberikan informasi mengenai keberadaan Harun Masiku. Saran saya Pak KPK, kalau dia nggak informatif, jadiin tersangka aja gua aja ya. Ya, kalau dia nggak informatif ya. Astaga. Jadi kami berharap bila yang bersangkutan Hasto dalam hal ini dapat menginformasikan keberadaan Harun Masiku, ya, maka akan segera kami tangkap. Tapi saya kritik juga nih KPK ya. Ngapain tungguin Hasto? Nggak mungkin dia ngomong lah. Cari langsung lah, tangkap ya. Kemudian Ali mengatakan KPK sering bertanya soal keberadaan Masiku ke Hasto ya. Itu bukan intimidasi, melainkan murni upaya penegakan hukum. Jadi jangan merasa jadi korban lo gitu ya. Jadi begitu Harun Masiku ditemukan, akan langsung diproses supaya ada kepastian hukum dalam kasus tersebut ya. Kemudian Ali Fikri juga menegaskan dia tidak menampik untuk kembali memanggil Hasto apabila dibutuhkan penyidik KPK. Panggil Pak, udah deh, cepet deh ya. Nah, panggil aja, pasti akan dipanggil kembali kata Pak Ali Fikri. Waduh, mantap ini ya. Sebelumnya Hasto ini bilang dia mengaku mendapat berbagai intimidasi yang seperti saya bilang gitu ya, karena mempersoalkan pelaksanaan pemilihan umum. Itu sudah playing victim namanya ya. Jadi sengaja dia ngomong vokal begini, bikin gosip ini, fitnah ini, hoax ini, sehingga kalau mau dipanggil KPK, contohnya ini, dia merasa diintimidasi. Sudah pernah saya bahas kan? Ternyata benar saya. Enggak salah saya ya. Jadi kata Hasto ada sejumlah intimidasi yang ia terima. Salah satunya dengan mengungkit kasus Harun Masiku. Aduh. Udah deh, tuntasin aja KPK ya. Aduh. Kemudian Hasto bilang dia juga diintimidasi soal pajaknya, soal Harun Masiku dan seterusnya ya. Oke deh. Jadi semoga cepet aja Pak ya. Jangan tunggu lama ya. Aduh, sudah saya tunggu nih. Udah ngatung berapa tahun tuh ya. Kemudian, nah ini Kompas juga memberitakan hal yang sama. KPK minta Sekjen PDIP beri info soal keberadaan Harun Masiku. Akan langsung ditangkap. Mantap ya. Sudah berapa tahun nih ya. Kemudian bergelora.com juga memberitakan hal yang serupa ya. Hasto minta diinterogasi nih gitu ya. KPK minta Sekjen PDIP beri info soal keberadaan Harun Masiku. Memang ada konsekuensi. Kalau Hasto tahu Harun Masiku tapi dia tidak kasih tahu, artinya dia menutup-nutupi kejahatan juga, ya kan? Nah, itu ada dasar hukumnya. Nah, kemudian karena Hasto ngocol gitu ya, seakan-akan dia diintimidasi dengan memakai kasus Harun Masiku, maka KPK membantah. KPK bilang, iya
kita tidak mengintimidasi lah gitu ya. Sekjen PDIP pakai kasus Harun Masiku. Jangan playing victim loh, jangan seolah jadi korban, ya. Iyalah toh, lu hadepin aja, ya. Jadi kalau saya sih ya, dalam hal ini benar-benar mendukung KPK. Memang bisa ada tuduhan. Kenapa baru sekarang KPK kenceng lagi gitu soal kasus Harun Masiku? Kenapa nggak dari dulu-dulu? Tapi whatever itu, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Jadi KPK maju terus ya. Jangan pusingin ngomongan Hasto ya. Periksa lagi aja dan segera tangkap itu Harun Masiku supaya ada kepastian hukum ya. Supaya yang namanya Hasto nggak omon-omon terus, ngoceh-ngoceh terus ya. Jadi seru ya. Satu, akan ada pertemuan Prabowo Megawati dan ada sinyal bergabungnya PDIP ke kubu Pak Prabowo ya. Kalau itu terjadi, hak angket juga batal. Kemana itu muka Ganjar ya? Kemana itu muka Hasto? Apalagi Hasto sebentar lagi akan diperiksa oleh KPK. Jadi itu saja dari saya. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.